Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin wa huwa ya'idhuhu. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Nabi, lirajulin, pada seorang laki-laki, wa huwa, padahal adapun Nabi tersebut, ya'idhu, ialah memberikan nasihat siapa Nabi, hu, kepada itu rajul. Iltanim khamsan qabla khamsin. Iltanim, hendaklah memperhatikan siapa kamu, khamsan, kepada 5 hal, qabla khamsin, sebelum datangnya 5 hal yang lain. Syababaka qabla haramika. Syababaka, kepada masa mudamu, qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Wasihataka, dan kepada masa sihatmu, qabla saqamika, sebelum datang masa sakitmu. Wa faraghaka, dan kepada masa luangmu, qabla syughlika, sebelum masa sibukmu. Wa ghanaka qabla fakrika. Wa ghanaka, dan kepada masa cukupmu, qabla fakrika, sebelum datang masa fakirmu. Wa hayataka, dan kepada masa hidupmu, qabla mautika, sebelum datang kematianmu. Faqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, faqad, maka sungguh, jamaah telah mengumpulkan an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil khamsi, pada 5 hal ini, ilman kathiron, kepada ilmu yang banyak. Li'anna rajula, karena sesungguhnya seseorang, yaktiru, mampu siapa itu rajul, alal a'mali, terhadap beberapa perbuatan, fi hali syababihi, pada masa mudanya, ma la yaktiru alaihi, ma, kepada sesuatu, la yaktiru, yang tidak mampu siapa itu rajul, alaihi, atas ma, fi hali haramihi, pada masa tuanya. Li'anna syabah, karena sesungguhnya pemuda, idza, apabila, ta'awwada, membiasakan diri siapa itu syab, alal maksiati, terhadap maksiat, la yaktiru, maka tidak akan mampu siapa itu asyab, alal imtina'i anha, alal imtina'i, terhadap mencegah, anha, terhadap maksiat tersebut, fi hali haramihi, pada waktu masa tuanya. Fayambagi lisyab, fayambagi, maka selayaknya, lisyabi, bagi pemuda, ayyata'awwada, kepada harus membiasakan diri siapa itu asyab, fi hali syababihi, pada masa mudanya, a'malal khairi, kepada perbuatan-perbuatan baik, litashula, agar mudah, apa itu a'malal khair, alaihi, terhadap itu syab, fi hali haramihi, pada masa tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada seorang laki-laki dengan menyatakan, perhatikanlah atau jagalah 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang lain. Yang pertama adalah jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang kedua, jagalah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang ketiga, pergunakanlah sebaik-baiknya masa luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kemudian yang keempat adalah, pergunakanlah ketika engkau dalam keadaan berkecukupan sebelum datang ketika engkau berada dalam keadaan kekurangan. Dan yang kelima adalah, pergunakanlah masa hidupmu sebaik-baiknya sebelum datang kematianmu. 5 hal yang telah dikumpulkan oleh Nabi ini mengandung banyak ilmu, di mana seseorang tidak akan mampu untuk berbuat sesuatu pada masa mudanya ketika datang masa tua itu menjelang. Seorang pemuda yang membiasakan diri untuk selalu berbuat maksiat tidak akan mampu untuk mencegah perbuatan maksiat tersebut manakala dia telah datang masa tuanya. Oleh karena itu, selayaknya lah bagi seorang pemuda untuk membiasakan diri berbuat kebaikan pada masa mudanya, agar perbuatan baik itu menjadi mudah untuk dilakukan ketika datang masa tuanya. Di sini kita perhatikan lafaz wa huwa ya'idhuhu. Waw di sini adalah waw haliyah. Sementara huwa ya'idhuhu ini adalah jumlah ismiyah yang kedudukannya sebagai hal. Selanjutnya adalah lafaz qabla khamsin. Qabla di sini adalah dhorof yang dalam keadaan nasab atas kedhorofannya, dan tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah yang tanpa tanwin karena memang posisinya sebagai mudhof. Sementara khamsin ini adalah sebagai mudhof ilaihnya. Selanjutnya lafaz syababaka qabla haramika, sihhata, faraghaka, ghanaka, dan lafaz hayataka, ini semuanya dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Jadi takdirannya adalah
iltanim syababaka qabla haramika. Demikian pula wasihata wa iltanim sihata. Jadi waw di sini adalah merupakan waw atof yang mana lafadz syihataka ini atof kepada lafadz syababaka, di mana makna yang terkandung di sini adalah waltanim syihataka. Begitu juga dengan lafadz wa faraghaka, ini adalah atof kepada lafadz syababaka, di mana terkandung makna waltanim faraghaka dan lain sebagainya. Selanjutnya lafadz ghanaka ini juga atof kepada lafadz syababaka, di mana tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah yang dikira-kira, karena lafadz ghana ini termasuk isim maksur yang tanda i'rabnya selalu dikira-kira pada alif yang ada di akhirnya, karena alif tidak dapat menerima harkat. Selanjutnya kita perhatikan lafadz fayambagi. Yambagi ini adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan rofa karena memang tidak didahului oleh amil nasab ataupun amil jazm. Tanda rofaknya di sini pun dengan menggunakan dhammah yang dikira-kira. Jadi pada asalnya adalah fayambagiyu. Karena lafadz yambagi ini diakhirin oleh huruf ya, maka ya ini dianggap berat oleh orang Arab untuk menerima harkat dhammah, sehingga ya di sini pun disukunkan. Maka dibacalah fayambagi. Tidak boleh kita membaca fayambagiyu. Selanjutnya lafadz litashula. Lafadz tashula ini juga merupakan fi'il mudhari yang dalam keadaan nasab karena dimasukin oleh amil nasab yang berupa lamukai. Yang pada dasarnya fi'il mudhari ini tidak dinasabkan oleh lamukai ini, melainkan dinasabkan oleh an yang tersimpan. Jadi manakala ditampakkan maka akan menjadi li'an tashula. Wallahu a'lam bishawab.